Shalom sahabat Bible Bee Channel dimanapun Anda berada. Puji Tuhan berjumpa lagi bersama saya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak untuk saudara yang selalu setia mendukung pelayanan Bible Bee Channel dengan cara like, komen, dan juga subscribe, serta selalu setia membagikan setiap video yang ada di channel ini. Tuhan Yesus memberkati saudara. Salam, selamat malam Shalom. saudara-saudaraku yang kekasih. Malam hari ini sebelum saya bersaksi, saya akan memperkenalkan nama saya. Nama saya Haji Abdul Tahir SAG dari Institut Muslim Indonesia Hidayatullah. Saya mengenal Tuhan mulai dari 2021 dan saya sampai saat ini, puji Tuhan, saya mengenal Tuhan Yesus bukan karena saya diinjili, saya dipengaruhi, atau saya dimimingin, apapun juga, tidak ada. Nama saya, sekali lagi, Haji Abdul Tahir. Saya sudah naik haji, dan saya juga dosen, guru di salah satu institut Muslim di Al-Qurabah di Rawamangun. Saya mengambil satu jurusan jurusan tarbiyah bahasa Arab. Dan saya juga pernah ke Pakistan. Di sana saya di Pakistan dalam rangka studi perbandingan dari sekolah saya. Dulu saya sekolah di IAIN Ciputat, saudara. Saya mengambil jurusan tarbiyah bahasa Arab. Dan saya seorang punya istri 1 dan anak 2. Saya berasal dari Makassar, saudara. Papa saya dari Makassar, mama saya dari Gorontalo. Mereka punya jabatan masing-masing. Mama saya hakim di pengadilan negeri Makassar, lalu pindah di Gorontalo di Limboto. Papa saya angkatan darat, dia pensiun dari Letkol, Haji Ismail, nama papa saya, dan ibu saya Arina Umar Katili, dia seorang haji juga. Kami di antara bersaudara, kami 14 bersaudara dari 2 ibu, yang hanya satu-satunya saya di antara 14 bersaudara, hanya saya menjadi pengikut Kristus, saudara. Jadi saya juga pernah mengaji di Bitung, di Manado, di Pasar Tuah sekitar Manado. Dan saya juga seorang mengajar di salah satu sekolah di Makassar dan di Bekasi ini, saudara. Saya sekarang tinggal di Bekasi, saudara. Saya mengenal Tuhan Yesus pada saat itu pulang dari Pakistan, saudara. Pada waktu itu, saudara, saya pulang dari Pakistan. Lagi saya sementara duduk di antara 2 sujud. Saya lagi habis sholat dan saya zikir. Sesudah pada saat saya zikir, ya, karena kalau kami ini sebagai orang Islam atau Muslim, Islam itu artinya taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Muslim itu pengikut Muhammad. Jadi kami ini sebagai pengikut Muhammad. Dan orang tua saya sangat radikal dan fanatik. Dan saya punya kakek juga tidak ada yang tidak kenal di Makassar. Itu Kahar Mustakar. Banyak orang-orang yang dia bunuh orang-orang Kristen sudah di Makassar itu. Tetapi apa yang terjadi? Itu bukan rancangan saya sebagai manusia, tetapi itu adalah anugerah kasih Tuhan. Sehingga dia menyelamatkan saya dari segala dosa. Saya bersyukur kepada Tuhan bahwasanya Tuhan
mau memilih saya menjadi pengikutnya. Saudara, saya ingin menyaksikan bagaimana Tuhan telah memanggil saya. Pada saat saya sikir, saudara, apa sebabnya kami sikir itu? Sikir itu harus kita membaca 33 kali 3. La ilaha illallah walhamdulillah Allahu akbar. Jadi apa sebabnya kita mencari keselamatan? La ilaha illallah itu 33 kali, Allahu akbar 33 kali, alhamdulillah itu 33 kali. Jadi 99 kali harus kita baca setiap waktu kami lakukan untuk sholat. Apa sebabnya kita zikir? Karena kami mencari masing-masing keselamatan. Tidak ada jaminan di dalam Al-Quran 30 juz Al-Quran 6.666 ayat, tidak ada terdapat di sana keselamatan di dalam Al-Quran itu. Tetapi hanya yang ada terletak hanya di dalam Alkitab, saudara. Jadi pada saat saya zikir, tiba-tiba ada cahaya nur. Itu pada saat bukan mimpi, saudara. Tetapi pada saat saya sholat, tiba-tiba ada cahaya dan ada suara. Saudara, suara itu berkata, "Akulah jalan kebenaran dan hidup, tak seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui aku." Pada waktu ada suara dan ada cahaya nur, seperti ada bayangan manusia, ya. Lalu saya istighfar. Pada saat saya istighfar, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ya Allah, ampuni aku kalau ada kesalahan dan dosa aku, ya Tuhan. Kenapa, apa yang terjadi? Sesudah itu saya tanya istri saya, kok kenapa saya melihat sesosok manusia dan ada suara itu, "Akulah jalan kebenaran." Padahal Alkitab itu saya tidak pernah membaca, menyentuh pun. Kita haram untuk memegang Alkitab, saudara. Yang kami betul-betul pegang dan junjung tinggi itu adalah Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah kita sebagai imam kami, saudara. Karena dikatakan lalakum dinukum waliyadin. Agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Jadi itulah yang kami pertahankan sebagai umat Islam, saudara. Tetapi apa yang terjadi saat itu, saudara? Ya, tapi kata istri saya, menurut dia katakan bahwa itu dajjal atau setan. Dan saya juga pun tidak yakin, saudara. Pada saat itu dia datang pada saat saya sholat tahajud, sekitar jam 4:45, saudara. Sesudah itu saya mau bangkit lagi sholat. Rasanya perasaan saya tidak mau lagi, saudara, untuk melakukan sholat lagi. Sehingga saya menunggu sampai pagi. Pagi itu kebetulan saya ada tetangga, orang Kristen, orang Ambon, namanya Aris Ayal. Saya tanya, pagi-pagi itu, "Aris, kenapa pada waktu saya sholat, kok tiba-tiba seperti ada suara dan ada cahaya seperti ada kan di dalam rumahnya itu kan ada poster. Itu poster itu gambarnya Tuhan Yesus yang ada kawat duri yang di kepalanya, saudara. Lalu seperti itu Tuhanmu." Lalu Aris berkata begini, "Wah, hebat sekali Pak Haji. Kita saja sejak lahir kita tidak pernah melihat Tuhan, tidak pernah berjumpa dengan Tuhan. Nanti Pak Haji itu." Lalu dia berkata begini, "Aris, bukan engkau yang memilih dia, tetapi dialah yang memilih engkau." Katakan begitu. Lalu saya katakan sama Aris, "Kok jangan begitu, Aris.
itu masalah akidah, masalah iman, masalah agama itu sensitif sekali. Jangan sampai terjadi sesuatu lagi. Ya, dia bilang Aris, ya kalau Pak Haji percaya silakan, kalau tidak percaya ya tidak apa-apa. Lalu saya pulang. Saya pulang, berjalan 3 bulan lagi, saudara. Pagi-paginya itu, saudara, saya berangkat ke sekolah. Istri saya kerja, saya berangkat juga. Kebetulan istri saya juga pengusaha. Keluarga daripada mereka Fadil Muhammad, National Couple. Jadi kebetulan saya juga berangkat ke sekolah. Di kampus, lalu saya bertanya kepada dosen-dosen dan ustadz-ustadz dan teman-teman saya berkata begini, Pak Kiai, semalam itu saya melihat, bukan mimpi, saya bilang, tapi saya melihat sesosok kayak manusia, tetapi saya lihat seperti Tuhannya orang Kristen. Dan ada suara berkata, akulah jalan kebenaran. Tapi mereka mengatakan bahwa itu Dajjal atau setan. Jangan percaya. Sesudah itu saya nggak percaya, saya hilangkan itu. Pokoknya saya lupakan. Begitu 3 bulan kemudian, saya dikirim lagi ke Pakistan. Karena saya bagian humas. Jadi saya berangkat lagi. Kami di Pakistan itu sekolah studi banding itu ada 1 tahun lebih, 1,5 tahun. Kami berangkat di sekitar 300 orang untuk pertukaran pemuda. Dan di sana di Pakistan itu kami belajar bagaimana caranya untuk menjadikan Indonesia ini menjadi syariat Islam. Banyaklah yang dukung dan pendanaan dana kami di sana. Pada waktu saya berangkat kedua kali saya pulang, saya lakukan juga di rumah saya. Pada saat itu rumah saya masih di Kalimalang, saudara, dekat Universitas Borobudur. Lalu saya lagi sholat lagi sekitar malam Jumat itu. Pagi begitu juga. Lalu ada suara berkata lagi, dia datang, jangan engkau khawatir, aku akan menyertaimu dan aku akan menyediakan bagimu tempat di surga, dia katakan begitu. Saya kaget. Kenapa sampai terjadi begitu? Saya ini kan guru ngaji, saya ini kan ustaz. Kenapa ada yang terjadi begitu? Tapi saudara, saya berpikir begini, mungkin ini Tuhannya orang Kristen yang memanggil saya. Karena pada saat saya naik haji, memang sempat pada tahun 88, saya naik haji itu masih murah dulu. Masih 8 juta pada saat kita naik haji. Ya, memang saya lihat itu salib di atas Ka'bah. Pada saat itu, hanya pas saya sujud dan saya bangkit, itu saya melihat salib di Ka'bah itu, di Arab sana. Waktunya saya tawaf, karena kita itu harus mengelilingi Ka'bah itu sekitar 12 sampai 17 kali. Allahumma labbaik, kita harus membaca ayat itu mengatakan Allahumma labbaik labbaik dan seterusnya lah. Di situ saya terngiang-ngiang, mungkin ini yang terjadi, apa yang saya pernah lihat. Dan setelah saya ada suara itu, saya ingin melakukan gerakan sholat lagi, saya mau sholat sunat. Tiba-tiba saya sujud di sujadah itu, kok sepertinya ada salib di atas sujadah saya itu, saudara. Setelah saya melihat sesuatu seperti bayangan salib itu, seperti jiwa saya ini tidak tenang, saudara. Tidak tenang, saudara. Sehingga saya hentikan untuk sholat. Akhirnya saya bertanya lagi sama istriku, kok kenapa sih? Mungkin orang itu orang Kristen yang guna-gunai saya.
Mungkin ini opo-opo, dia bilang istri saya. Lalu kita datanglah tanya si Aris itu, karena kebetulan kita bertetangga. Saya tanya si Aris, kata istri saya, kalau mau jadi orang Kristen, jadilah orang Kristen, jangan engkau berikan opo-opo suami saya. Sampai saat itu saya sakit, saudara. Saya sakit, kepala saya ini hampir pecah, saudara. Bahkan saya punya tubuh, saya punya badan ini mulai merasakan ada sakit penyakit di dalam tubuh saya. Berapa bulan kemudian itu, saudara, lalu bersama istri saya, dia ajak saya untuk ke dukun, siapa tahu itu bisa dukun menyembuhkan, karena dia dia merasa bahwa istri saya mungkin ini adalah opo-opo atau guna-guna itu, saudara. Karena saya melihat sesuatu sosok kayak orang Tuhan Kristen itu, orangnya Tuhan Kristen, orang Kristen, Tuhannya orang Kristen lah begitu. Lalu dia datang, istri saya marahin si Aris, kalau mau jadi Kristen, jadilah orang Kristen, jangan engkau. Dia diam saja ini Aris. Akhirnya saya sakit, akhirnya saya keliling, bayangkan saya keliling pada dukun ya, untuk bisa menyembuhkan penyakit. Ternyata dukun itu tidak menemukan satupun penyakit itu di dalam tubuh saya. Sampai kurus kering seperti kakek-kakek, saudara. Ya, bahkan saya ke rumah sakit, dirujuk dari keliling rumah sakit itu 150 juta habis keliling di rumah sakit di Bekasi, saudara. Tidak ada rumah sakit yang bisa menyembuhkan dan menemukan penyakit itu. Bahkan saya dirujuk ke Persahabatan di Rawamangun, saudara, untuk katanya ada cairan. Ternyata pada saat itu, saudara, saya sakit, saya nggak mau lagi kemana-mana. Akhirnya ada seseorang, orang Batak itu berkata, ibu-ibu, saya dengar dia katakan, Bapak itu bisa sembuh, tapi harus didoakan sama orang Kristen atau hamba Tuhan atau pendeta itu. Lalu saya cari orang itu, ibu-ibu itu, kebetulan di lingkungan itu juga. Saya cari, lalu saya ketemu, dia bilang, Pak Haji, kalau mau ingin sembuh, karena itu melihat salib, karena mereka sudah dengar. Akhirnya bagaimana caranya? Katanya ke Tiberias, di sana ada kesembuhan. Begitu juga serontak hati saya mau ke sana. Kebetulan itu hari di sana, pernah dulu saya masih kuliah itu ketemu Andi Burhanuddin. Dulu dia di Tiberias berapa tahun yang lalu itu, lama itu, saudara. Jadi saya ke sana lah. Akhirnya saya diantar ke sana, hampir kan nggak bisa jalan, saudara saya. Saya dipanggil ke depan, didoakan, lalu dikasih makanlah itu roti dengan perjamuan itu, katanya anggur. Kan dulu saya tidak mengerti dengan hal itu. Lalu mereka habis minum anggur dan makan roti itu. Habis itu mereka tumpangkan tangan saya, saudara. Mereka Bapak Rihaji itu tumpangan tangan saya dan anggotanya itu. Sehingga pada saat saya pulang itu di jalan itu, saudara, saya merasakan itu seperti ada seperti strum, artinya semangat begitu. Merasa seperti ada sesosok roh yang ada di dalam tubuhku yang memberikan kekuatan itu, sehingga saya bisa bertahan hidup sampai di rumah, berjalan itu, saudara. Sesudah itu, saudara, saya di rumah habis didoakan mulai beransur-ansur pulih gitu. Saya datang lagi sama Aris. Dia bilang, Aris. Saya bilang, gimana Aris menurut pendapat? Dia bilang, begini saja Pak Haji, kalau mau ini ada Alkitab yang kecil, nanti baca saja.
Lalu saya ambil Alkitab itu, saya gulung di sarungku. Kan saya dulu masih pakai sarung-sarung, saudara. Jadi saya ambil itu supaya Alkitab itu saya sembunyi, supaya jangan ketahuan dari istri saya. Setelah saya ambil Alkitab itu, saya sembunyi di dalam sarung saya pulang ke rumah. Lalu saya di rumah itu, saya letakkan Al-Quran dengan Alkitab. Jadi pertama-tama saya buka Alkitab itu, saudara, adalah Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah. Itulah. Sesudah saya buka juga di dalam Al-Quran, di surat Al-Qur'an, banyaklah di dalam Al-Quran itu, surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, surat Maryam, dan sebagainya. Dan setemukan di situ dia katakan di surat Al-Qur'an, ya, Isyabnu Maryamah ruhullah kalimatullah, kalimat Allah yang menjadi manusia. Disitulah. Lalu saya temukan lagi, saya buka saya buka lagi Yohanes 14 ayat 6 berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup, tak seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Di Yohanes, saudara, saya buka di situ, di Yohanes 14 ayat 6. Dia katakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan kebenaran dan hidup, tak seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Saya baca di dalam Al-Quran, di Al-Fatihah. Dia begini bunyinya di Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ihdinas siratal mustaqim itu artinya tunjukkanlah jalan yang lurus dan jalan yang benar. Lalu saya pertimbangkan dan saya memahami dan saya mengkaji apa arti sesungguhnya itu. Karena di dalam ayat Al-Quran tidak ada yang menyatakan akulah jalan kebenaran dan hidup. Hanya satu-satunya Yesus yang mengatakan bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup. Tak seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Itulah ihdinas siratal mustaqim. Tetapi di Al-Fatihah berkata, tunjukkanlah jalan yang lurus dan jalan yang benar. Berarti kalau petunjuk itu belum tentu benar. Ya, kalau hanya sebagai petunjuk saja, pasti salah. Akhirnya saya pelajari, saudara, dari 30 juz Al-Quran 6.666 ayat, saya pelajari semuanya. Jadi kita ini menjadi orang Islam, bukan hanya Islam, sekedar Islam saja. Tetapi kami betul dari kecil sudah diajarkan untuk sholat, untuk mengaji dari abjad apapun, dari Iqra. Jadi situ saya temukan, saudara, bahwa apa sebabnya saya harus mengikut Yesus? Karena di dalam Al-Quran berkata, ada hadis Nabi ataupun salawat Nabi berkata begini. Dia katakan ada salawat Nabi, dia berkata begini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama berkata Sayyidina Ibrahim. Muhammad berkata, ya Allah, selamatkanlah keluargaku, sahabatku, dan pengikut. Jadi, kalau kita sebagai pengikut, ya kan, pengikut ini belum tentu diselamatkan, saudara. Belum tentu diselamatkan. Tetapi Yesus berkata di dalam Yohanes 14, akulah jalan kebenaran dan hidup, tak seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Itulah ihdinas siratal mustaqim yang pasti dan tidak ada yang salah, saudara. Jadi bagaimana kita? Mudah-mudahan akan diselamatkan, insya Allah, ya kan? Engkau diselamatkan, saudara.
Saya belajar di sana. Bahkan saya buka di dalam Yesus di Alkitab Injil Roma 1 ayat 16 dan Roma 1 ayat 6 dan 7 berkata, Injil itu adalah kekuatan Allah. Dan saya melihat di dalam Roma di sini pasti. Jadi saya membaca di Roma 5 ayat 7 sampai 11. Saya baca ya. Di sini saya belajar. Saya belajar antara Al-Quran dengan Alkitab, saudara. Mari kita baca bersama. Ini yang saya dapatkan, saudara. Roma 5 ayat 7 sampai 11. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik. Ada orang yang berani mati, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Pasti diselamatkan. Tidak ada mudah-mudahan, tidak ada kata insya Allah akan engkau diselamatkan. Tetapi di sini diberikan kepastian. Itu Tuhan Yesus mengatakan di ayat 10 berkata, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab kita telah menerima perdamaian itu. Saudaraku, itulah yang memberikan saya satu kekuatan, saudara. Tanpa ayat ini saya nggak bisa, saudara. Jadi saudara, saya mengikut Yesus bukan karena saya diinjili, saudara. Bukan karena harta, bukan. Karena popularitas, bukan. Saya punya orang tua juga orang yang kaya, saudara. Dia seorang tentara. Tentara dulu, saudara. Tanahnya banyak. Mama saya juga, dia seorang hakim. Istri saya juga pengusaha, saudara. Bahkan saya juga seorang dosen, saudara. Bukan harta, saudara. Tetapi yang saya pilih hanya Yesus Kristus. Karena Dia adalah yang menyelamatkan kita, saudara. Keselamatan di luar daripada Yesus tidak ada keselamatan, saudara. Itulah saya mau apapun yang terjadi di dalam hidupku, itu adalah satu keputusan dan komitmen saya harus mengikuti Yesus. Karena Dia hanya adalah satu-satunya jalan keselamatan, saudara. Di Islam tidak ada, saudara. Bukan saya menghina dan merendahkan. Ya, kita lihat saja di ayat yang pertama-tama yang Muhammad menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama dia terima apa? Adalah dia datang turun menjadi tulisan. Ya, saudara. Adalah Iqra Bismillah mahalak. Dia bilang, bacalah Muhammad. Muhammad berkata, ya Allah, aku tidak bisa membaca dan menulis. Ya, aku seorang buta huruf. Aku seorang orang yang miskin. Dia katakan. Jadi bagaimana kita menjadikan dia pemimpin? Kalau dia seorang buta huruf, tidak punya apa-apa, tidak punya skill. Ya, banyaklah di dalam Al-Quran yang harus perlu kita revisi di situ dan pelajari secara otentiknya, saudara. Jadi di situ kebenaran, bukan karena hanya ingin masuk Kristen saja, karena keadaan tidak, saudara. Ini adalah anugerah Tuhan. Saya dipilih, saudara, untuk pengikut Yesus. Ya, semoga saudara yang menonton malam hari ini, supaya jangan kita tergiur dengan keadaan-keadaan dunia ini. Harus punya komitmen seperti Daniel. Daniel, saudara,
saya mau berkata kepada saudara, dia berkomitmen dia tidak akan menajiskan dengan dosa, dengan tawaran-tawaran dunia. Saya juga pernah ditawarkan, saudara, Pak Tahir, nggak usah masuk Kristen, ngapain? Itu kan kamu sudah jadi orang kafir, murtad, dan sebagainya. Nanti saya berikan modal, usaha, rumah, dan sebagainya. Yang penting kamu masuk Islam kembali. Tetapi saya berkomitmen, saudara, bukan harta yang bisa menyelamatkan kita, bukan pangkat dan golongan, itu tidak ada. Bukan, tetapi hanya Yesus yang mau datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita, saudara. Dia datang dari surga menjadi manusia 100%. Dia 100% Allah, saudara. Justru itu saya yakin. Bahkan saya menerima Tuhan Yesus baru 5 tahun. Saya dibaptis di salah satu gereja, saudara. Nanti 2017, 16-17 saya dibaptis, saudara. Saya mengenal Tuhan. Tapi puji Tuhan, karena Tuhan yang memanggil saya dan memilih saya, sehingga saya bisa hadir di tengah-tengah satu organisasi ini, di dalam satu forum ini. Saya juga berterima kasih kepada hambanya, Pak Yusuf, yang telah bisa memberikan saya waktu untuk bersaksi di tengah-tengah ibadah ini, kesaksian ini. Ya. Jadi, saya mengenal Tuhan bukan karena popularitas, ya, bukan harta, saudara. Harta saya cukup, tetapi keselamatan tidak ada. Nah, pada waktu Muhammad menerima wahyu itu, tidak ada janji keselamatan, tetapi Yesus, dia berikan kita janji keselamatan. Bahkan dia sediakan tempat kita di sorga. Saudara, banyak orang yang meninggalkan Kristus karena hanya popularitas. Banyak. Ya, saya banyak belajar juga, saudara. Saya sekolah 2 tahun, sekolah Alkitab. Ada yang utus saya. Di situ saya merasakan harus pikul salib, harus dibuang, harus pisah dengan istri. Saat ini, saudara, pisah dengan anak-anak saya. Harus saya dipecat dari pekerjaan saya sebagai dosen. Tetapi itu semuanya saya tinggalkan. Saya juga dipelihara Tuhan. Tidak pernah dia meninggalkan Tuhan. Dan Tuhan itu tidak kurang panjang tangan untuk menolong saya, saudara. Ya, walaupun orang berkata, banyak yang teriak, ya ikut, keluargaku berkata begitu, saudara. Ikut Tuhan Yesus, bertanya. Ya, biar dia memberkati. Tetapi saya percaya firman Tuhan berkata, aku tidak jadikan ekor, tetapi aku jadikan kepala. Bukan turun, tetapi naik. Itulah. Saya percaya bahwa firman Tuhan itu tidak ada kembali dengan sia-sia. Tetapi dia akan nyatakan bagi orang-orang yang beriman kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus itu menyatakan dirinya. Karena Yohanes 3 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia karuniakan anaknya yang tunggal. Itu luar biasa, saudara. Jadi saya mau tekankan kepada saudara, jangan tinggalkan Tuhan. Jangan tinggalkan Yesus. Karena hanya pangkat, karena kedudukan, karena popularitas. Karena saya merasakan lawatan Tuhan dan pertolongan Tuhan. Walaupun satir aniaya, pernah saya dipukul pada waktu saya menginjil. Saya penginjilan, saudara, sudah keliling daerah. Di Papua, Jayapura, Timika, Wamena. Di Wamena saja, di Merauke sana, hampir berapa ratus orang kita baptis. Itu. Bahkan di Kalimantan, Banjarmasin, Samarinda, sampai di Brau 500 orang kita baptis. Ya. Di Makassar, di kampung saya, sampai kita dikejar, hampir dibunuh. Kita
baptis di pinggir pantai Losari, saudara. Ini hampir kita dibunuh. Tetapi itulah namanya memberitakan firman Tuhan. Karena Matius berkata, pergilah jadikanlah bangsa murid dan ajarkanlah mereka dan baptiskanlah mereka. Itu adalah instruksi Tuhan, bukan instruksi manusia. Tuhan yang menyuruh saya, saudara. Jadi saya menjadi Kristen bukan hanya Kristen biasa-biasa saja, tetapi saya mau ingin melakukan dengan iman percaya sehingga aku dipelihara oleh Tuhan sampai saat ini, saudara. Iya, begitulah perjalanan hidup saya, saudara. Saya bisa sekolah Alkitab, ya, karena kasih Tuhan, saudara. Dan juga saya tinggal sendiri karena istri saya sudah cerai. Dan anak-anak saya juga diambil, harta saya diambil juga. Bahkan ijazah saya dibakarnya sama orang tua saya. Karena saking marahnya papa saya itu. Dia katakan, bukan hanya saya kasih sekolah kamu di Islam, kamu harus memilih Kristen. Tetapi itulah jalan. Ya, jalan hidup saya. Saya rela untuk meninggalkan semuanya itu. Saya tegaskan lagi kepada saudara, marilah kita sama-sama melakukan kewajiban Tuhan dan kita menginjil. Masih banyak jiwa-jiwa yang harus dimenangkan dari keadaan dan bahaya sendiri. Masih banyak. Dan saya merasakan juga, saudara, di dalam penginjilan saya selama perjalanan penginjilan saya, terkadang hanya melihat satu denominasi ataupun satu gereja. Kadang kalau saya dulu, saudara, saya masih Islam, saya biasa ceramah di masjid. Masalah dana itu, sekali saya ceramah di masjid 100 sampai 300 juta itu ada untuk menjalankan kami syariat Islam itu, saudara, persatuan. Tetapi pada saat saya menginjil, saya merasakan, ya saudara, setiap saya meminta tolong untuk penginjilan kemana, dia bilang dari gereja, dari mana, dari organisasi mana, saudara. Tetapi Tuhan tidak melihat gereja, tidak melihat denominasi, tetapi marilah kita bergandengan tangan supaya ada bertumbuh menghasilkan buah yang baik, saudara. Itulah, walaupun penderitaan saya memikul salib sampai saat ini, tetapi tetap saya hidup bersama dengan Tuhan. Itu komitmen saya. Seperti Daniel, walaupun itu Daniel ditawarkan berbagai makanan yang enak, kehidupan yang mewah dari rajanya, dia berkomitmen dia tidak akan menajiskan dirinya dari dosa. Sama dengan saya dan saudara. Jangan kita menjauh dari Tuhan, tetap kita bersama dengan Tuhan, saudara. Itu saja yang saya bisa sampaikan, bahwa semuanya itu kita serahkan kepada Tuhan, ya. Kepada Tuhan yang Maha Kuasa, yang memberikan kita damai sejahtera dan pertolongan dan perlindungan. Anugerah kasih-Nya tercurah selalu. Itu saja. Terima kasih kepada saudara semua yang selalu setia mendukung Bible Bee Channel dengan cara like, komen, dan subscribe, dan juga selalu setia membagikan setiap video yang ada di channel ini. Tuhan Yesus memberkati saudara, dan saya berharap saudara terus membagikan setiap video-video yang ada di channel ini agar melalui ini nama Tuhan terus dipermuliakan dan kita rindu banyak jiwa-jiwa yang mau datang dan mau melihat bagaimana Tuhan bekerja melalui setiap kehidupan orang-orang yang mau bersaksi, yang mau menyaksikan kebaikan Tuhan dalam kehidupan mereka. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Shalom.